Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Kampung SDGs. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Direktur SDGs Kampung SDGs Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh barokah, dan saya ucapkan selamat datang dari mahasiswa Winhas Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan juga selamat datang mahasiswa Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Kiai Haji Misbah Salam MPDI selaku Direktur. Selamat datang Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini hari ini mahasiswa yang dikenal dengan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, ada kegiatan pendidikan pengajaran, ada kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu, ada kegiatan pengabdian masyarakat. Sepertinya penting untuk kemudian diperkenalkan dengan yang namanya SDGs. Karena bagaimanapun 17 tujuan daripada SDGs itu kami melihat ada kaitannya, ada sebuah relevansi dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Tapi terkadang mahasiswa tidak banyak mengetahui hal itu, Pak Haji. Mungkin bisa dijelaskan berkaitan dengan apa peran mahasiswa terkait dengan pengembangan kampung SDGs, sehingga kemudian dari Tridharma yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu betul-betul masuk kepada tujuan-tujuan yang memang diinginkan dalam pembentukan 17 tujuan SDGs itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wassalaman wa ba'du. Yang kami hormati kandidat doktor di Winhas Jember, Al-Ustaz Wasi. Beliau alumni Mahat Ali, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, sekaligus dosen di Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso. Di sini hadir mahasiswa dari Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso dan juga kelompok studi ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Ini pengurus KSI semua ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Baik, kami akan menjawab tentang peran mahasiswa dalam Sustainable Development Goals, dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut saya, mahasiswa itu memiliki peran strategis karena panjenengan mahasiswa ini rata-rata Gen Z ya, kalangan anak-anak muda milenial. Dan untuk bisa dikatakan sebuah negara itu adalah negara maju apabila pengusaha di negara tersebut minimal 4%. Indonesia yang kaya raya sampai saat ini masih 3,sekian%. Jauh dari Malaysia, jauh dari Singapura. Nah, siapa yang bisa menjadi pengusaha? Adalah anak-anak muda. Makanya kelompok studi ekonomi Islam ini menurut saya adalah calon-calon entrepreneur. Amin. Amin. Dan ketika Anda sudah bisa menjadi pengusaha, Anda bisa berbuat sesuatu dalam SDGs, dalam tujuan-tujuan SDGs, terutama di dalam menurunkan angka kemiskinan, zero hungry, menciptakan masyarakat yang tidak kelaparan, atau yang istilah bahasa agamanya, bahasa Arabnya itu menciptakan masyarakat hadari, menciptakan masyarakat yang berkemajuan, berperadaban, bukan mewujudkan masyarakat Badawi, tapi para mahasiswa inilah yang akan menciptakan sebuah masyarakat yang berperadaban. Saya kira ini mungkin ada yang mau tanya.
Singkat, padat, dan lugas. Saya kira gampang untuk dipahami, tapi butuh pemikiran yang panjang. Mungkin dari mahasiswa, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari Winhas, dari Yayi mungkin. Monggo, ini silakan. Langsung, cepat singkat padat gitu aja. Yuk, kalau nggak ada, biar saya yang tanya. Iya. Maklum masa muda, Pak Haji. Ya, Saya juga begitu dulu. Iya. Kalau trik saya dulu sebatas pembelajaran begitu ya, tahadus binikmah. Saya dulu punya teman 4 orang di masih S1 itu. Ketika ada begini sudah kontrak, tidak boleh diam. Itu kontrak saya. Siapa yang diam wajib belikan nasi, begitu saya di masjid pondok. Yeah. Jadi nggak ada yang kalau guru saya, dosen saya dulu begini. Gimana cara Ustaz kalau pingin bisa ngomong? Caranya begini. Ngacung tangan walaupun nggak ada apa-apa. Saya Ustaz, menurut saya, begitu. Ini begini Pak Haji. Kadang di mahasiswa itu ada kegiatan KKN, ada kegiatan PPL. Betul. Bahkan nanti terakhir itu ada tugas akhir yang namanya skripsi penelitian. Tapi terkadang untuk mencari tema lebih-lebih berkaitan dengan SDGs ini. Padahal kalau kita lihat gudang SDGs itu kalau mau dicari 1000 judul pun misalnya, saya yakin ada begitu. Tapi kadang mahasiswa kesulitan itu Pak Haji. Kira-kira mau dimulai dari mana kira-kira untuk bisa mahasiswa bisa tema-tema tugas akhirnya itu atau tugas makalah atau paper dari dosen misalnya bisa dikaitkan di sini. Karena mohon maaf Haji, kadang begini mahasiswa hari ini tidak sama dengan masa kita begitu. Kalau mahasiswa kita kan pakai istilah berat dari itu, toplak begitu. Kalau sekarang kan tinggal CP. Ketikannya CP sekarang. Kopas pasti kopas begitu. Kalau sekarang, tapi bukan ya. Mahasiswa saya begitu itu. Kalau buat makalah CP. Kopat pasti kopas begitu. Cuma copat sini masuk sini begitu. Nah, kira-kira triknya seperti apa Pak Haji? Biar tema-tema mahasiswa itu mengambil tema-tema SDGs begitu. Mau dimulai dari mana kira-kira Pak Haji? Iya. Kami di sini di Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia ini melakukan langkah-langkah. Pertama, sosialisasi. Jadi apa itu SDGs? Kita sosialisasikan terutama kepada anak-anak muda. Kalau kepada masyarakat, pecong SDGs gitu. Tapi kalau kepada mahasiswa, mereka bisa lihat di YouTube, di Google, bahwa SDGs ini adalah keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang harus dilaksanakan oleh negara-negara seluruh dunia. Sosialisasi. Yang kedua adalah diseminasi. Diseminasi ini harus ada percontohan. Nah misalnya, kenapa saya itu di lingkungan sini sering menghadirkan mahasiswa? Dulu masyarakat yang ada di sini jarang menyekolahkan anaknya sampai kepada perguruan tinggi. Tapi ketika Anda, para mahasiswa, sering datang ke sini, sering datang ke masyarakat, kemudian memberikan contoh teladan yang baik, kemudian ada keinginan dari penduduk masyarakat setempat untuk menyekolahkan anaknya. Nah di situ berarti memiliki peran diseminasi namanya. Ada percontohan. Di bidang ekonomi juga begitu. Saya pernah ini tahadusan bini'am. Harga Lombok itu anjlok. Ada anak dari UNED yang PPL di sini. Dia ahli IT. Dia ahli Shopee. Saya minta Mbak tolong dipromosikan Lombok yang ada di sini. Akhirnya apa? Tanaman Lombok yang di sini murah ternyata bisa dibeli oleh orang di luar Jawa dengan harga yang mahal. Nah itu berkat dari diseminasi percontohan yang dilakukan oleh mahasiswa kepada masyarakat. Kemudian perlu akselerasi. Akselerasi itu percepatan. Nah, sehingga mahasiswa harus berbaur dengan masyarakat
untuk bisa memiliki jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur itu bisa dengan rasionalitas, bisa dengan emosionalitas, tapi yang menurut saya karena rizki itu minallah, itu dengan spiritualitas. Makanya kepada anak-anak di sini saya ijazahkan surat Waqiah. Saya ijazahkan bagaimana jalbur rizki. Saya ijazahkan karena itu adalah menurut saya hal yang sangat utama, permohonan kepada Allah dengan peningkatan spiritualitas. Terkait dengan riset, ya, saya tahu dunia mahasiswa itu mesti membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi. Bahkan kalau dosen-dosen ini enak, riset kampung SDGs dapat duit itu dari Mendikbud, dari Kemenak, dari mana-mana. Minimal 30 juta sampai 50 juta. Tapi jangan buka di sini, Pak. Nah, saya pikir memang gerakan fikriyah, gerakan tatbiqiyah, dan gerakan istiqra'iyah itu penting dalam dunia SDGs itu. Apalagi seorang mahasiswa tidak boleh berbicara tanpa sebuah data. Mahasiswa harus berbicara dengan basis data. Saya ajari untuk melakukan asesmen. Saya ajari untuk melakukan riset di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu peran mahasiswa. Oke, terima kasih. Kayaknya sudah cukup lengkap. Kalau kami simpulkan itu bahwa kita kembali kepada Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi mahasiswa terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu ada 4 tahapan. Pertama harus kita baca yang ada di lingkungan. Ada apa di lingkungan kita? Ada orang miskinkah? Ada orang yang lebih-lebih perempuan yang ada KDRT misalnya, atau di sana itu ada lingkungan yang lagi tidak nyaman-nyaman saja misalnya. Itu kita lihat, kita ikro, baca. SDGs punya itu. Kemudian setelah kita membaca, bukan berarti kemudian kita membiarkan, tapi bagaimana kita memahaminya. Memahami itu langkah apa yang harus kita lakukan setelah kita membaca masyarakat. Jangan diam, bukan berarti karena tidak menimpa kita kemudian kita diam. Sudahlah, yang penting bukan kita. Misalnya ada KDRT, mahasiswa ada di depan kita misalnya, kemudian mahasiswa diam, bukan mahasiswa itu, mahasiswa namanya. Mahasiswa melihat, memahami. Setelah memahami, menganalisa apa program yang harus dilaksanakan. Kalau di SDGs itu ada KDRT misalnya, apa yang disampaikan? Ada harus seminar, harus diseminarkan, ada sosialisasi. Kekejaman nggak boleh, begitu nggak boleh, undang-undangnya begini, itu perlu disosialisasikan. Kemudian yang 4, ini baru kita namanya tatbiqiyah, isroqiyah. Jadi harus jangan program itu betul dilaksanakan. Itu mungkin yang bisa saya beliau, dan mudah-mudahan ada program manfaatnya. Kita sebagai mahasiswa mudah-mudahan juga bisa mengikuti seperti DJ-nya beliau bukan hanya sukses di dusun, di kota, bahkan nasional. Bahkan beliau sudah nyampe ke internasional. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang husnul khotimah, amin al-fatihasi, sebaik-baiknya mahasiswa, maka kita sudah bermanfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.